Daftar isi. Teknik penulisan naskah peraturan di desa. A. Jenis dan kedudukan peraturan di desa dalam sistem hukum nasional. 1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan di desa. B. Kerangka peraturan di desa. Teknik penulisan naskah peraturan di desa. Jenis dan kedudukan peraturan di desa dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa, jenis peraturan di desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun peraturan bersama kepala desa berisi materi kerjasama desa. Sedangkan peraturan kepala desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain mengeluarkan produk hukum yang bersifat pengaturan, Kepala Desa juga dapat menetapkan keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan di desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan masa keanggotaan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Adapun mekanisme Musyawara Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut. Musyawara Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawara guna mencapai mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf D dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 ditambah 1 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, dan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki tugas penting lain, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis meliputi Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerjasama Desa, Rencana Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kerjasama dengan pihak ketiga tersebut sebelumnya perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah desa. Pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dengan peraturan bersama kepala desa. Sedangkan pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama, peraturan bersama dan perjanjian bersama tersebut paling sedikit memuat Ruang Lingkup Kerjasama, Bidang Kerjasama, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama, Jangka Waktu,
Hak dan kewajiban. Pendanon. Tata Kara Perubahan, Penundan, dan Pembatalan. Penyelesaian Perselisihan. Badan kerjasama antar desa terdiri atas pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Adapun susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerjasama ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. Secara organisasi, badan kerjasama bertanggung jawab kepada kepala desa. Perubahan atau berakhirnya kerjasama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerjasama desa. Kerjasama desa dapat berakhir apabila Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Tujuan perjanjian telah tercapai. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Objek perjanjian hilang. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atau nasional. Berakhirnya masa perjanjian. setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat. Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten kota difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati wali kota. Penyelesaian perselisihan tersebut bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Sementara pada perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan setelah dilakukan fasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan, dilakukan penyelesaian melalui proses hukum. 4. Prosedur penyusunan peraturan di desa. Penyusunan peraturan desa. Tahap perencanaan. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Selain itu, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa. Tahap penyusunan oleh Kepala Desa. Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa. Rancangan peraturan desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa sesuai pasal 6 ayat 2 Permendagri 111/2014 dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Tahap penyusunan peraturan desa oleh BPD. Selain diprakarsai oleh pemerintah desa, BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa, kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan peraturan desa tentang APB desa dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Tahap pembahasan. BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dalam hal terdapat rancangan peraturan desa prakarsa pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan peraturan desa usulan BPD sedangkan rancangan peraturan desa usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Tahap Penetapan. Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa tersebut, rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa. Tahap Pengundangan. Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Tahap Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, hingga pengundangan peraturan desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa. Pembatalan Perds dengan Keputusan. Tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa. Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa. Tahap Perencanaan. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa ditetapkan bersama oleh 2 kepala desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar desa. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa. Tahap Penyusunan. Penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa dilakukan oleh kepala desa pemrakarsa. Rancangan peraturan bersama kepala desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat desa dan camat tersebut digunakan kepala desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa. Tahap Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan. Pembahasan rancangan peraturan bersama kepala desa dilakukan oleh dua kepala desa atau lebih. Kepala desa yang melakukan kerjasama antar desa menetapkan rancangan peraturan desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal disepakati. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Tersebut diundangkan dalam berita desa oleh sekretaris desa masing-masing desa. Peraturan bersama kepala desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam berita desa pada masing-masing desa. Tahap Penyebarluasan. Peraturan bersama kepala desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing. Metode penyebarluasan dapat menggunakan berbagai sarana yang memudahkan masyarakat desa untuk mengaksesnya, misalnya melalui sarana internet atau pengumuman di tempat strategis. Proses Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa. Kerangka Peraturan di Desa. Kerangka struktur peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Penamain/judul. Pembukaan. Batang tubuh. Penyutup. Lampiran. Bila diperlukan. Penamain/judul. Setiap peraturan desa dan keputusan desa mempunyai penamain/judul. Penamaan, judul peraturan desa dan keputusan kepala desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur. Nama peraturan desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Judul Ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baka. Kanto. Jenis Peraturan Desa. Peraturan Desa, Nama Desa. Nomor 3 Tahun 2015. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa, Nama Desa. Dan Kepala Desa, Nama Desa. Nomor Tahun. Nomor Tahun. Tentang Judul Peraturan Bersama. Jenis Peraturan Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa, Nama Desa. Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Yuran Pembangunan Jembatan Desa. Jenis Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa, Nama Desa. Nomor 3 Tahun 2015. Tentang Tim Penyusun Arb Jam Desa. Pembukaan. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari Frasa, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa. Considerance. Menimbang. Menjenggat. Frasa, dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Memutuskan dan menetapkan. Pembukaan pada Peraturan Bersama Kepala Desa. Frasa, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jabatan Pembentuk Peraturan Bersama Kepala Desa. Considerance. Menimbang. Dasar Hukum. Menjenggat. Memutuskan dan menetapkan. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa. Frasa, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa. Considerance. Menimbang. Dasar Hukum. Menjenggat. Memutuskan dan menetapkan. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa. Considerance. Menimbang. Dasar Hukum. Menjenggat. Memperhatikan, jika diperlukan. Memutuskan dan menetapkan. Penjelasan. A. Frasa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kata frasa yang berbunyi, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kata yang harus ditulis dalam peraturan desa. Cara penulisannya seluruhnya huruf kapital, ditulis dalam satu baris dan tidak diakhiri tanda baca. Kanto. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. B. Jabatan. Jabatan pembentuk peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. Kanto. Kepala Desa Kusuma Negara. C. Considerance. Considerance harus diawali dengan kata menimbang yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, pertimbangan, landasan yuridis, sosiologis dan filosofis dibentuknya peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf A, B, C, D, dan diawali dengan huruf kecil serta diakhiri dengan tanda titik koma. Kanto. Menimbang. A. B, C. D. Dasar Hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat yang harus membuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur. Dasar hukum dapat dibagi dua yaitu landasan yuridis kewenangan membuat peraturan desa, peraturan bersama kepala desa,
peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa, dan Landasan Eurydice Materi Yang Dieter. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari produk hukum yang dibuat. Catatan, keputusan yang bersifat penetapan, instruksi dan surat edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis perundang-undangan. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, lembaran daerah, dan tambahan lembaran daerah, kalau ada. Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 di ST, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Kanto, Penulisan Dasar Hukum. Menjenggat. 1, 2, 3, 4, 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang. Peraturan Menteri Nomor Tentang. Peraturan Daerah Nomor Tahun /Tentang. Lembaran Daerah Tahun Nomor. Frasa. Frasa, dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, kata frasa yang berbunyi, dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam peraturan desa, dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut. Dijelas sebelum kata memutuskan. Kata, dengan kesepakatan bersama, hanya huruf awal kata dijelas huruf kapital. Kata, dan, semuanya dijelas dengan huruf kecil. Kata, Badan Permusyawaratan Desa, dan, Kepala Desa, seluruhnya dijelas huruf kapital. Kanto. Dengan kesepakatan bersama. Badan Permusyawaratan Desa, nama desa. Dan. Kepala Desa, nama desa. Memutuskan. Kata, memutuskan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Peletakan kata memutuskan adalah di tengah marin. Menetapkan. Kata, menetapkan, dicantumkan sesudah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata, menimbang, dan mengingat. Huruf awal kata, menetapkan, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Kanto. Jenis Peraturan Desa. Memutuskan. Menetapkan, peraturan desa, nama desa, tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun. Kanto. Jenis Keputusan Kepala Desa. Memutuskan. Menetapkan, Keputusan Kepala Desa, nama desa, tentang tiang penyusun ARP JM Desa. Batang Tubuh. Batang tubuh peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa memuat materi yang dirumuskan dalam bab dan pasal-pasal atau diktum-diktum yang bersifat mengatur, regeling, sedangkan jenis keputusan kepala desa bersifat menetapkan, best-kicking, batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum. Batang tubuh peraturan desa dan peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa memuat Ketentuan Umum. Materi yang dieter. Ketentuan peralihan, kalau ada. Ketentuan penutup. Penjelumpakan materi dalam bab, bagian dan paragraf tidak merupakan keterusan.
Jika peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian dan paragraf. Pengelompokan dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi. Yuruten Pengunan Kelimpak. Babdengan Pasal Tampa Bagian Dan Paragraph. Babdengan Bagian Dan Pasal Tampa Paragraph. Babdengan Bagian Dan Paragraph Yang Terdiri Dari Pasal. Tata Kara Penulasan Bagian, Paragraph, Pasal Dan Ayat. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab semua ditulis dengan huruf kapital. Kanto. Bab I. Ketentuan UM. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan-bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Kanto. Bab 2. Judul Bab. Bagian kedua. Paragraph diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil. Kanto. Bagian kedua. Judul bagian. Paragraph 1. Judul paragraf. Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Kanto. Pasal 5. Materi peraturan desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali materi YG menjadi pasal itu merupakan satu rangkaian YG tidak dapat dipisahkan. Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat. Kanto. Pasal 22. 1, 2, 3. Batang tubuh peraturan kepala desa. Peraturan kepala desa bersifat mengatur, regeling. Batang tubuh peraturan kepala desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal. Pendulum pakan dom batang tubuh terdiri atas A. Ketentuan umum. B. Materi yang diatur. C. Ketentuan peralihan, kalau ada. D. Ketentuan penyetop. Materi peraturan kepala desa adalah merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh sama dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan peraturan desa. Keputusan kepala desa adalah bersifat penetapan, bestriking. Batang tubuh keputusan kepala desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum. Pendulum pakan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur. Kanto. Kesatu. Kedua. Dalam keputusan kepala desa tidak perlu ada ketentuan umum dan ketentuan peralihan karena keputusan kepala desa yang bersifat penetapan adalah konkret, individual dan final. Penyetop. Remisan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma. Nama lengkap pejabat YG menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat. Penetapan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa hanya ditandatangani oleh kepala desa. Pengundangan peraturan desa dilakukan oleh sekretaris desa dalam lembaran desa. Pengundangan peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa oleh sekretaris desa dalam berita desa. Perubahan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa,
peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Dilakukan oleh pejabat wajib berwenang membentuknya. Peraturan desa diubah dengan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dengan peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dengan peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa diubah dengan keputusan kepala desa. Perubahan terhadap peraturan ITU tanpa mengubah sistematika. Dalam penamaan disebut peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa mana yang diubah dan perubahan YG diadakan itu adalah perubahan yang ke. Konto, perubahan APBDs. Peraturan desa, nama desa. Nomor, tahun. Tentang. Perubahan atas peraturan desa, nama desa. Nomor, tahun. Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Konto, perubahan selanjutnya. Peraturan desa, nama desa. Nomor, tahun. Tentang. Perubahan kedua atas peraturan desa, nama desa, nomor, tahun. Tentang rencana pembangunan jangka menengah desa periode tahun, SD. Tahun. Dalam konsideran menimbang peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan. Apabila peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa sudah mengalami perubahan substansi berulang kali sebaiknya dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru. Apabila perubahan sifatnya besar-besaran sebaiknya dibentuk peraturan yang baru. Kara merumuskan perubahan dalam pasal-pasal. Apabila suatu bab, bagian, pasal atau ayat akan dihapuskan, angka atau nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan, dihapus. Konto. Bab V. Pasal. Dihapus. Apabila di antara pasal 14 dan 15 akan disisipkan pasal baru maka pada pasal baru itu dituliskan dengan pasal 14A. Pencabutan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Pencabutan dengan pergantian. Ketentuan pencabutan dapat diletakkan di depan, dalam pembukaan, atau di belakang, ketentuan penutup. Konto. Ketentuan pencabutan dapat diletakkan di belakang ketentuan penutup. Ketentuan penutup. Pasal 88. Pada saat peraturan desa ini mulai berlaku, maka peraturan Desa Kusuma Negara Nomor 2 Tahun 2015 tentang APB Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam bentuk seperti ini berarti walaupun peraturannya dicabut, tetapi tidak sampai pada akar-akarnya, peraturan pelaksananya masih tetap berlaku. Penjelasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan. Pembuatan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan tetapi harus berusaha membuat peraturan desa, keputusan kepala desa yang dapat meniadakan keraguan-raguan. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa yang bersangkutan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka Romawi. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan. Materi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan materi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Materi penjelasan tidak boleh pengulangan semata dari materi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.
Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan disatukan dan diberi keterangan cukup jelas. Bentuk Rangkaian Peraturan Desa. Kepala Desa. Nama Desa. Kabupaten/Kota. Nama Kabupaten/Kota. Peraturan Desa. Nama Desa. Nomor. Tahun. Tentang. Nama Peraturan Desa. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kepala Desa. Nama Desa. Menimbang. A. Bawah. B. Bawah. C. Dan seterusnya. Menjenggat. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Dengan kesepakatan bersama. Badan Permusyawaratan Desa. Nama Desa. Dan. Kepala Desa. Nama Desa. Memutuskan. Menetapkan. Peraturan Desa tentang. Nama Peraturan Desa. Bab I. Ketentuan umum. Pasal 1. Bab 2. Pasal. Bab. Dan seterusnya. Pasal. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa. Nama desa. Ditetapkan di. Pada tanggal. Kepala Desa. Nama Desa. Tanda tangan. Nama. Diundangkan di. Pada tanggal. Sekretaris Desa. Nama Desa. Tanda tangan. Nama. Lembaran Desa. Nama Desa. Tahun. Nomor. Bentuk Rangkaian Peraturan Bersama Kepala Desa. Kabupaten/Kota. Nama Kabupaten/Kota. Peraturan Bersama Kepala Desa. Nama Desa. Dan Kepala Desa. Nama Desa. Nomor. Tahun. Nomor. Tahun. Tentang. Judul Peraturan Bersama. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kepala Desa. Nama Desa dan. Kepala Desa. Nama Desa. Menimbang. A. Bawah. B. Bawah. C. Dan seterusnya. Menjenggat. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Memutuskan. Menetapkan. Peraturan Bersama Kepala Desa. Nama Desa dan. Kepala Desa. Nama Desa. Tentang. Judul Peraturan Bersama. Bab I. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan. Bab 2. Bagian pertama. Paragraph 1. Pasal. Bab. Pasal. Bab. Ketentuan peralihan, jika diperlukan. Bab. Ketentuan penutup. Pasal. Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam berita desa. Nama desa dan berita desa. Nama desa. Kepala Desa. Nama Desa. Nama Tanpa Jelar dan Pangkat. Ditetapkan di. Pada tanggal. Kepala Desa. Nama Desa. Nama Tanpa Jelar dan Pangkat. Diundangkan di. Pada tanggal. Sekretaris Desa. Nama Desa. Nama Tanpa Jelar dan Pangkat. Diundangkan di. Pada tanggal. Sekretaris Desa. Nama Desa. Nama Tanpa Jelar dan Pangkat. Berita Desa. Nama Desa. Tahun. Nomor. Berita Desa. Nama Desa. Tahun. Nomor. Bentuk Rangkaian Peraturan Kepala Desa. Kepala Desa. Nama Desa. Kabupaten/Kota. Nama Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Desa. Nama Desa. Nomor. Tahun. Tentang.
Judul Peraturan Kepala Desa. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kepala Desa, Nama Desa. Menimbang, A. Bawa. B. Bawa. C. Dan seterusnya. Menjenggat. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Memutuskan. Menetapkan. Peraturan Kepala Desa tentang Judul Peraturan Kepala Desa. Bab I. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan. Bab 2. Bagian pertama. Paragraph 1. Pasal. Bab. Pasal. Bab. Ketentuan peralihan, jika diperlukan. Bab. Ketentuan penutup. Pasal. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kepala desa ini dengan penempatannya dalam berita desa. Nama desa. Ditetapkan di. Pada tanggal. Kepala Desa, Nama Desa. Nama tanpa gelar dan pangkat. Diundangkan di. Pada tanggal. Sekretaris Desa, Nama Desa. Nama. Berita DSA. Nama Desa, Tahan. Nomor. Teknik Penyusunan Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa. Kabupaten/Kota. Nama Kabupaten/Kota. Keputusan Kepala Desa. Nama Desa. Nomor. Tahan. Tentang. Judul Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa. Nama Desa. Menimbang. A. Bawa. B. Bawa. C. Dan seterusnya. Menjenggat. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Memperhatikan. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Jika diperlukan. Memutuskan. Menetapkan. Kesatu. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di. Pada tanggal. Kepala Desa, Nama Desa. Nama tanpa gelar dan pangkat.